Halo, Kalau oke, bisa dengar ya suaranya ya? bisa. Oke, kita mau live dulu ini di. Oke, Mm-mm. Ah, apa kabar Mbak Tika? Sambil selalu kita oke. selalu oke ya, luar biasa. Sambil kita tunggu teman-teman kita yang mau ikutan live bareng kita, belajar bareng. PSBB nih ceritanya, pas siang belajar bareng gitu. Jadi itu siapa? Mbak siapa itu nggak ada suaranya? Ah, masa nggak ada suaranya? Eh, semua, halo, ada suara? Yang lain bisa dengar suara kita? Yang lain ada suara? Siap belajar. Oke, Mbak Esther, siap belajar. Mantep. Oke, sambil kita tunggu teman-teman kita yang lain, sambil ceki-ceki dulu, bisa lihat, bisa dengar suara kita berdua yang merdu ini. Ada, oke, sudah. Oke, mantap ya. Hadir belajar Mbak Nov. Oke, ya. Kita hari ini akan mendengarkan sharing bagaimana seorang leader kita, Denny Alektika, eh, sukses mempunyai bonus dan penghasilan dan tentu saja terlebih mensukseskan jaringan member di bawahnya. Nanti kita akan korek-korek beliau, mendengar tipsnya langsung dari dia, tanpa rekayasa tentunya, dan sambil menunggu teman-teman kita yang lain ikutan online live bersama kita ya. Uh, siapa ini? Halo Mbak, Mas Cepi, halo Mbak oh Mas Natalika. Cepi tuh. Ini kayaknya member-member kamu semua nih, Mbak Tika. Soalnya saya followersnya emang Gak ada. Emang gimana ya, maksudnya ya seadanya aja. Maklum, maklum angkatan tua saya. Mainnya bukan di Instagram, mainnya di Friendster. Heeh. Masih ada Friendster sekarang? Aku nggak tahu tuh apa Friendster. Nah, iya begitulah. Oke, sambil kita tunggu teman-teman kita yang lain ya. Mungkin sekitar Tuh 5 Mbak menit Ita. lagi. Tuh Mbak Ita sudah bergabung bersama kita. Ada siapa lagi? Eh, siapa lagi nih? Coba ya, saya juga Kasih sambil hadir. nunggu. Bekasi hadir ya. Oke. Oke, ada siapa lagi nih? Ada Mbak Superstar Dame ya. Apa kabar, Mbak? Oke, Katanya si Papi tuh. iya. Ya biasalah dia support dari belakang. Oke, ada Mbak Koisiah ya. Mbak Koisiah. Salam member baru ini. Halo. Halo, ya. Salam kenal Mbak Koisiah. Oke. Siapa tuh? Ada Inem Inem hadir. nih, iya Inemnya hadir nih. Aduh, nanti kena marah loh sama majikan lo. Potong gaji. Inem loh dia langsung ngomong. Nah, sekarang sekarang pukul berapa ya? Karena kita nggak bisa lama-lama juga ya Mbak Tika ya. Karena waktu yang disediakan oleh Instagramnya sendiri terbatas. Jadi kita juga nggak bisa lama-lama. Kita harus menggunakan waktunya lebih efektif. Oke, mungkin kita bisa mulai aja ya Mbak Tika ya. Langsung kita Boleh? mulai aja. Boleh ya? Boleh. Udah ada Soalnya sebentar, 8.000 member yang nonton. sudah ada 8 kilo ya, 8.000 orang member atau 8.000 followers kita menyaksikan
melanjutkan live-nya kita hari ini. Oke, saya buka ya Mbak ya. Halo Siap. semua, selamat siang, apa kabar? Selalu oke ya tentunya ya. Saya harap teman-teman semua yang sedang menyaksikan live ini dalam kondisi tetap sehat, walaupun kita sedang berada di tengah-tengah kondisi yang kurang mendukung bisnis kita, yaitu di tengah-tengah pandemi corona, tapi kita tetap harus tetap melakukan sesuatu agar bisnis kita ini tetap berjalan gitu ya. Jadi nggak serta-merta ada COVID-19, kita tinggal diam di rumah, nggak ngapa-ngapain, dan waktu berlalu, kalender berganti, tahun 2021 sudah 4 bulan lagi, kita nggak dapat apa-apa. Nah, tapi kita nggak mau seperti itu, kita terus belajar dan terus belajar, dan tentunya setelah kita belajar, kita tuh action ya, action itu sangat perlu gitu. Nah, kita akan langsung belajar dari leader kita yang sudah terbukti sukses gitu ya, Mbak Deni Alektika, yang sudah memang terbukti sukses di bisnis PT Duta Elok Persada. Nah, kita langsung mulai aja tanpa basa-basi ya. Oke, Mbak Tika, ini nih saya mau tanya sedikit nih, Mbak Tika. Sebelum Mbak Tika ini terjun di bisnis Amoria ini, sebenarnya profesinya dulu apa sih? Terus di situ penghasilan terbesar Mbak Tika itu berapa kira-kira? Penghasilan terbesarnya, ingat nggak? Ingat dong. Oke. Ingat banget. Jadi selamat siang semuanya. Salam kenal, aku Tika. Aku membernya Mami Novita. Nah, jadi aku di sini mau cerita ya tentang dulu ya, kita flashback ya, Mam ya. Jadi sebelum saya bergabung di bisnis Dep ini, dulunya aku seorang karyawan. Ya, jadi aku kerja jadi seorang staff ya, staff HRD di sebuah perusahaan. Dan dulu itu gaji aku ya sebatas UMR aja, sekitar 3 juta lah ya, itu sebulan. Jadi itu tahun 2016 ya. Tahun 2016 itu aku masih kerja jadi seorang karyawan kontrak di sebuah perusahaan gitu. Oke, tapi dengan penghasilan yang segitu gitu ya, kira-kira bisa nggak ya Mbaknya nabung, atau bisa juga mewujudkan impian-impian Mbak Tika? Mbak Tika sebenarnya punya impian nggak sih gitu loh? Dengan penghasilan segitu bisa nggak tuh nabung aja dulu deh? Jadi sewaktu dulu baru-baru lulus SMA sih, kayaknya aku masih belum ada impian apa-apa ya. Masih suka jalan kayak gitu ya, sengalirnya hidup aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, akan ambil kuliah di Cikarang, terus kerja, terus dapat kerjaan jadi staff, habis itu gaji UMR ya. Sebenarnya dulu tuh cita-cita aku pengen jadi staff HRD, ya kan, udah terkabul tuh kan. Terus setelah aku jalanin kok kayaknya penghasilannya nggak sesuai ekspektasi ya. Ya tetap aja UMR juga gitu, dan itu nggak bisa untuk mengcover impianku kayak gitu. Mungkin cukup hanya untuk makan, sekedar ya nyambung hidup lah gitu. Tapi kalau untuk membeli sesuatu yang aku inginkan itu belum bisa kayak gitu. Jadi waktu itu aku mutusin untuk cari bisnis sampingan. Gitu. Jadi sebenarnya Mbak itu karena punya kegelisahan, maksudnya pernah kepikir nggak sih kalau gajiku, penghasilanku cuma segini aja, aku mau jadi apa kelak gitu? Ada kegelisahan seperti itu kali ya. Jadi ada keinginan untuk cari tambahan gitu. Iya, jadi aku kan HRD ya. Jadi setiap bulan itu ada karyawan yang habis kontrak kayak gitu. Nah, ada yang masuk. Jadi aku tuh memposisikan diriku tuh sebagai mereka gila. Nanti kalau gue yang dihabisin kontraknya, gue harus cari lagi kayak gitu. Jadi aku mikirnya tuh panjang gitu, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kalau kayak gini terus nggak ada ujungnya gitu loh. Terus apa yang aku dapetin dari sini nggak ada, cuma hanya sekedar untuk hidup aja gitu. Makanya di situ aku mulai berpikir, aku mulai gelisah gitu kan.
aduh ini umur nambah terus. Terus juga kan persaingan kan dari tahun ke tahun kan ada lulusan baru kayak gitu terus kan. Jadi aku ya udah deh, aku mending jadi pebisnis aja kayak gitu. Maksudnya memulai pengen belajar itu aku juga nggak ada pengalaman, nggak ada apa, pokoknya aduh nggak bisa nih kayak gini terus, harus keluar dari zona ini, aku bilang gitu dalam diriku sendiri. Nah, Oke. akhirnya tadinya jualan sih, jualan apa aja aku jualin Pernah sebelum jadi Amorea. pernah join di bisnis MLM juga nggak sebelumnya? Kalau MLM aku belum pernah, kalau MLM itu baru Amorea. Baru Amorea, oke. Baru Amorea aja. Nah, waktu itu aku jualan ya kayak jualan-jualan tas, jualan baju, jualan sepatu, kayak gitu, jualan duren, jam tangan. Oke, Oh, pokoknya apa aja lah aku jualin. Jadinya oke. pokoknya yang menghasilkan, tapi ya gitu-gitu aja gitu. Untungnya ya habis kayak gitu. Maksudnya nggak apa ya namanya ya putus gitu loh, nggak berkelanjutan. Jadi harus terus jualan supaya dapat uang itu gitu. Oke. Terus Mm. waktu Mbak Tika itu join di Amorea itu karena apa ya Mbak? Karena produknya kah atau karena emang iming-iming bonusnya kah gitu? Kan kemarin itu Mbak Tika join Ah, jadi member itu kan langsung di bawah saya gitu ya. Terus terang kan ya. saya nggak kenal Mbak Tika ya dulu ya. Jadi saya nggak kenal Mbak Tika. Mbak Tika tuh ketemunya di online gitu ya karena saya iklan secara online gitu. Nah, Mm-mm. terus Mbak Tika ketemu saya gitu. Nah, Mm. itu gimana tuh prosesnya sehingga Mbak Tika tuh memutuskan dah joinnya sama ini gitu atau gimana atau hanya sekedar pilih-pilih kancing baju gitu dah gitu karena kan banyak tuh Enggak. ya Mm-mm. member-member Amorea yang promosi juga gitu maksudnya. Ya, jadi waktu itu sih aku joinnya itu bukan bukan karena pengen produknya sih, enggak. Aku Mm-mm. pengen bisnisnya. Aku Oke. kan orangnya tuh orientasinya tuh sukses ya. Mm-mm. Orientasinya tuh aku pengennya tuh dapat uang kayak gitu kan. Aku kan mikirnya kalau banyak uang kan bisa beli produknya pasti kan, Oke, iya betul. gitu. Nah, habis itu aku cari lah, kan sebelumnya tuh aku jualan krim racik ceritanya teh. Mm-mm. Mm-mm. Jualan krim racik. Oke, ternyata riwayatnya ya historinya Tika. Oke. Oh, aku seminggu bisa jualan sampai 30, 40 piece itu dalam seminggu itu. Mm-mm. Ya, tapi dalam hati kecil aku tuh kayak nggak tenang gitu loh. Takut kan, takut ini orang kenapa-napa, bla bla bla. Karena kan apa namanya, namanya nggak Bepom kan, nggak Mm-mm, Bepom. oke, Terus takut keciduk aku, ya. iya, takut keciduk, takut dituntut sama orang kan. Mm-mm, Duh, mm-mm, nih gue lumayan omsetnya sih lumayan, tapi nggak bisa tidur. Buat apa kan? Habis itu aku mm-mm, cari produk skincare lain yang masih berhubungan dengan skincare karena aku melihat potensi bisnis di skincare ini tuh jangka panjang karena semua orang tuh butuh gitu kan, pasti semua orang tuh pakai gitu kan. Nah, habis itu ada sih beberapa MLM yang aku pikirin tuh mateng-mateng, Amorea, terus ini gitu kan. mm-mm, Terus akhirnya aku pilih Amorea. Nah, ini, nah jadi ceritanya itu, mudah-mudahan ini orangnya nggak nonton ya. mm-mm, Dulu itu aku sebenarnya mau join sama temenku. mm-mm, Nah, itu ya jaringan lain lah gitu kan. Nah, waktu itu kan aku kan kondisi kan nggak punya uang ya. Waktu itu masih beli satu box free member ya. Waktu aku itu, kalau nggak mm-mm, salah. Nah, waktu itu kan aku nggak punya uang karena kan gajiku pas-pasan banget itu pokoknya karena aku bayar kuliah sendiri mam. Jadi gaji 3 juta mm-mm, itu bayar kuliah, bayar kontrakan, bayar mm-mm. motor, Semua cicilan ya. kayak gitu. Semuanya. Jadi ya udah habis aja kayak gitu. Habis itu join sama temanku karena dia ngiklan gitu di Facebook. Terus Mm-mm, dia posting-posting bonus yang padahal bonusnya yang diposting tuh cuman 30.000, 50.000 kayak gitu, yang nggak juta-jutaan gitu nggak. mm-mm, Tapi aku kayak tertarik gitu kan, lumayan nih kayak gitu. Terus aku ngechat dia kan, aku mau dong gabung kayak gitu. Ya udah Mbak, beli satu box remember. mm-mm, Aku tuh muter otak, gimana caranya gue bisa beli ini satu box
tapi aku nggak punya duit gitu. Akhirnya apa? Aku nawar-nawarin temanku, nawarin, terus adalah yang mau beli 1 box. Terus karena dia ini sahabatku ya, yang temanku yang mau aku joinin member ini, aku cerita, Mbak, aku berhasil nih, aku closingin 1 orang, jadi aku bisa join member kayak gitu kan. Kan karena aku udah closingin 1 box kan ke orang ini, aku jadi bisa join member karena aku nggak punya uang, aku kan jujur kan nggak punya uang kayak gitu. Terus akhirnya kata dia gini, nggak boleh lah Mbak, yang harusnya join member ya yang itu, yang temanku itu. Lah dia nggak mau karena dia kan istrinya bosku, duitnya udah banyak, dia nggak butuh bisnisnya kayak gitu, dia pengen pakai produknya aja. Itu orangnya tinggalnya di Elysium member. Habis itu dia malah marah, terus malah blokir aku. Katanya harusnya nggak gitu lah Mbak, nggak boleh lah ya, harus uangmu sendiri lah. Dia bilangnya gitu. Aku nggak tahu yang salah aku atau gimana ya. Pokoknya waktu itu caraku seperti itu gitu loh. Aku nggak tahu yang aku lakukan itu sebenarnya salah apa enggak gitu. Karena kondisi aku nggak punya uang, akhirnya aku ya jualan dulu gitu. Terus dianya nggak nerima, nggak boleh, pokoknya harus lu lah kayak gitu. Akhirnya aku diblokir, semua sosmedku diblokir, WA diblokir, Facebook diblokir. Akhirnya aku gila nih orang, ya udahlah kalau nggak mau pasti adalah member lain. Aku searching di Facebook, terus ketemu fanpage-nya Mami Novita. Aku lihat Cikarang, terus aku kan SMS ya waktu itu. Iya, betul. Bu, jualan Amorea ya? Iya. Ya udah saya join member kan kayak gitu kan. Langsung waktu itu. Rumahnya di mana? Di Tropicana. Ya udah saya ke situ, langsung ke situ kan waktu itu naik motor tanpa basa-basi. Itu langsung beli cus 1 box. Terus aku jual, Mam. Terus kan waktu Mbak Tika tuh kemarin waktu join itu dengan saya gitu ya, saya masih ingat ya waktu Mbak Tika join itu kan masih yang dulu potongannya kecil-kecil ya, potongannya kecil-kecil itu yang terakhir lah, pokoknya pas Mbak Tika join itu yang terakhir, kemudian udah nggak ada lagi. Terus saya sendiri kan waktu itu ibaratnya kalau saya mau ini ya, mau jujur juga gitu ya, saya itu dulu kan upline yang cuek gitu ya sama member. Jadi saya memang di saya ya tuh kan, di saya itu memang saya tuh gini ya, karena saya pikir kan saya upline yang saya kan dulu juga punya upline ya, tentu saya punya upline ya, upline saya juga mungkin menganggap saya sudah bisa kali ya, sudah bisa mandiri. Jadi dia juga pada saat itu, dan mungkin karena dia juga sibuk mengurus bisnis ini gitu ya, dia juga agak-agak cuek juga gitu sedikit dengan ini gitu. Mungkin karena dia menganggap udah saya mandiri kali ya. Nah jadi saya memang yang cuek. Terus kan Mbak Tika tuh yang ibaratnya kalau saya ingat tuh yang nyosor gitu ya, yang saya udah jutekin aja tetap nyosor ya, tetap nempel walau bagaimanapun tetap nempel gitu ya. Apa yang mendorong Mbak Tika tuh terus-terusan mencoba belajar dan terus mencoba belajar gitu, ngedeketin lah gitu, ibaratnya ngedeketin upline gitu. Apa yang mendorong Mbak Tika itu? Apa karena Mbak Tika merasa ini bisnisnya Mbak Tika atau bagaimana, coba Mbak Tika? Jadi kan emang kan dulu aku cari upline itu yang domisilinya deket ya, Cikarang. Jadi aku cari yang Cikarang tuh, Teh Ai ketawa terus tuh. Cikarang. Jadi ketemu kan Cikarang deket. Oke. Aku nggak tahu nih kayak apa orangnya juga kan. Pokoknya aku bismillah aja lah kayak gitu. Bismillah. Akhirnya ketemu Mami Novi. Ternyata ya Mami Novi kan orangnya, aduh nih kayaknya orangnya ini galak nih, aku bilang gitu kan dalam hatiku. Nah, terus aduh mana udah ibu-ibu kan, umurnya selisihnya jauh kan, aku kan masih muda kan. Aduh, gua agak-agak sungkan gitu kan. Duh, gimana nih? Tapi udah terlanjur gitu kan. Ya udahlah, terus aku mikirnya kan aku emang dari awal kan join aku yang pengen bisnis kan. Aku yang pengen sukses, aku yang pengen punya penghasilan lah gitu. Aku tuh orangnya tipenya tuh kalau aku belum berhasil, aku tuh belum berhenti kayak gitu. Jadi emang awal-awal sih agak gimana ya, bingung ya nih menghadapi orang yang kayak gini gitu, karena aku HRD ya kan dulu,
Jadi aku agak sedikit belajar tentang caranya komunikasi sama orang gitu kan ya. Nah, setelah itu ini orang kalau nggak ditanya, gua nggak diajarin apa-apa gitu kan. Oke. Kalau kalau gua diem aja, ya gue gimana belajarnya gitu. Ya udah, berani nggak berani, ya udah aku pokoknya WA aja, bodo amat lah, mau dicuekin mau apa, mau dikatain lu nggak pinter-pinter apa gimana sih, ya udah aku nekat aja gitu. Karena ya gimana, daripada aku diem aja terus aku nggak sukses ya kan, mendingan nggak apa-apa lah diomel-omelin dulu, yang penting nanti kasih lihat hasilnya, yang penting aku tuh nunjukin kalau aku tuh serius gitu loh. Pastilah dia punya hati kan untuk kasihan sama aku, karena aku udah niat gitu, bener-bener aku tuh aku pengen belajar gitu, tolong ajarin kayak gitu kan. Aku dulu tanya lagi kayak gitu, Mbak itu dibaca di grup apa kayak gitu, itu kan Iya. udah ada di situ, itu kan udah, aduh mampus nih gue. Ya udah akhirnya aku kayak gitu, oh iya aku baca di grup, aku baca di grup Facebook, aku baca di grup WA, aku cari-cari di Google, di YouTube kayak gitu. Pokoknya aku dari segala macam pintu lah, aku pokoknya kalau itu sumber pengetahuan aku baca gitu loh. Pokoknya nggak hanya nunggu diajarin sama Mami Novi, tapi aku cari-cari referensi lain ya, dari teman-teman yang lain juga kayak gitu. Ya, Kalau nggak oke. kayak gitu, aku masih silver kali sampai sekarang. Oke, jadi Mbak Tika, saya ambil kesimpulan ya, waktu Hmm, Mbak Tika itu join dengan bisnis Amoria itu, Amoria ini memang sebenarnya tekadnya dari Mbak Tika sendiri ya, tekadnya dari Mbak iya. Tika sendiri, karena pada saat Mm-mm. Mbak Tika itu bergabung dengan Amorea, dengan upline-nya saya yang kebetulan saat itu memang cuek dengan member yang direkrut gitu ya. Mm-mm. Tapi Mbak Tika tuh yang memang ngejar gitu ya, Mbak Tika yang ngejar Iya. upline-nya gitu. Jadi nggak Iya. serta-merta pasif gitu ya, Mbak Tika yang aktif, Enggak. ngejar Aku terus, kejar kemudian pokoknya. kemudian Mbak Tika terus-terusan belajar. Kalau misalnya nggak dapat dari upline-nya langsung, Mbak Tika juga belajar dari upline-nya saya lagi, terus belajar lagi dari upline-nya lagi, sampai Mas Kim juga Mbak Tika japri gitu ya, berani gitu maksudnya ya kan. Jadi yang saya mau tekanin juga berarti untuk member-member yang ada dan melihat live hari ini gitu ya, buat kalian semua, kita bisa belajar dari Mbak Tika ini, bahwa Mbak Tika ini punya tekad yang kuat. Itu yang pertama. Untuk sukses itu ternyata kita harus punya tekad yang kuat dari diri kita sendiri dulu. Kemudian dengan tekad yang kuat itu, apapun yang terjadi, kita jalan terus gitu ya, belajar. Walaupun misalnya kita punya upline yang cuek, tapi kalau kita sudah punya tekad yang kuat, kita bisa belajar dari siapapun gitu ya. Dan Mm-mm. sekarang di masa pandemi seperti ini, Mbak Tika yang saya tahu persis ya, awalnya Mbak Tika itu nggak tahu apa-apa gitu ya di dunia peronlinean gitu ya. Sekarang gila, lihai banget gitu ya. Nah, itu karena saya melihat juga Mbak Tika itu emang cepet-cepet belajar dan menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang gitu. Nah, Mbak Tika, tipsnya dong buat teman-teman untuk benar-benar bisa cepat belajar dan menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi sekarang ini, gimana tuh? Awal-awal memang langsung yang dipikirkan harus belajar, harus tahu teknologi atau bagaimana? Iya kan, aku emang sebelumnya sih emang aku tuh nggak begitu paham ya tentang Mm-mm. dunia teknologi online. Tapi kan kalau kita tuh nggak belajar, ya sama aja kayak kita mumi ya. Ya diem aja Mm-mm. gitu kan. Mau ngapain gitu? Masa mau offline nggak boleh? Mau online nggak Mm-mm. bisa? Ya berarti kan di sini kita harus yang berubah ya kan. Di sini kita harus belajar, ibaratnya kayak dulu saya tuh tentang Amorea aja saya nggak paham gitu ya, saya nggak tahu gitu, saya orang luar gitu, tapi karena setelah saya bergabung dan saya belajar, saya tahu gitu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan juga tentang teknologi yang ada sekarang, yang tadinya saya nggak tahu, saya pasti tahu kalau belajar. Bagi saya itu nggak ada yang nggak bisa dipelajari kok, semuanya bisa, tergantung dari niat kita gitu kan. Jadi zaman sekarang udah berubah ya Mam ya. Betul, Jadi betul, betul. kita mau nggak mau kita juga harus ikut memaksakan diri untuk berubah juga, ya kan? Tapi kita Jangan berubah, ini ya. Mm-mm.
Kita berubah itu jangan hanya karena takut kita kehilangan market kita, tapi kita berubah tujuannya untuk memanfaatkan peluang yang ada sekarang ini. Karena aku lihat itu banyak banget orang-orang yang sukses, yang jadi penguasa pasar, mereka karena memanfaatkan teknologi gitu loh. Betul, betul. Sekarang itu persaingan semakin ketat. Kalau kita menunda, itu sama aja kita udah ketinggalan. Jadi jangan sampai kita itu menunda untuk belajar. Kalau bisa itu kita setiap hari itu harus belajar supaya apa? Kita tuh nggak ketinggalan dengan yang lainnya. Gitu loh. Kalau Betul. saya pribadi, saya lebih memilih berubah tanpa alasan. Pokoknya suruh belajar, oke. Suruh ini oke, suruh ini oke, kayak gitu. Jadi harus cepat-cepat menyesuaikan diri, belajar. Mau gimana caranya? Ya kita harus cari tahu, kayak gitu. Pasti bisa. Betul, betul. Oke, jadi memang dari Mbak Tikanya itu sudah punya tekad apapun yang terjadi, seperti sekarang Mbak Tika yang tadinya nggak ngerti apa-apa di teknologi gitu ya, tapi Mbak Tika langsung cepat-cepat belajar gitu, yang dari sisi teknologi untuk medsosnya juga langsung memanfaatkan medsos gitu ya, online, lewat live di Facebook Group. Selama ini kalau misalnya Mbak Tika kan saya kenal dengan orang yang memang offline banget ya, yang suka ketemu orang gitu, ketemu orang, samperin siapa aja member-membernya di luar kota gitu kan. Nah sekarang kan Mbak Tika nggak bisa melakukan itu gitu ya, karena kalau Mbak Tika melakukan itu di tengah-tengah pandemi ini, taruhannya apa? Taruhannya nyawa gitu ya, berat ya taruhannya nyawa. Jadi Mbak Tika langsung cepat berubah mengikuti perkembangan zaman, perubahan zaman, yaitu yang semua serba online ya ikut. Karena seperti tadi Mbak Tika sebutkan, peluang di online ini justru akan semakin besar karena pasar kita itu tidak hanya orang-orang yang kita kenal. Kita bisa memasarkan produk kita ke orang yang kita tidak kenal satu sekalipun, dan kita bisa memasarkan produk kita itu tanpa terbatas tempat dan daerah. Jadi kita punya pasar itu luas, seluruh Indonesia kita bisa pasarin, semuanya bisa kita jangkau dengan online ini. Kita bisa mengadakan pertemuan online juga melalui Zoom meeting, misalnya pola terap ABC, terus pengenalan produk kita, bisnis plan-nya, semuanya bisa kita lakukan lewat online. Nah, yang satu hal yang saya lihat Mbak Tika memang sudah melakukan itu semua di tengah-tengah pandemi ini, dan setelah melakukan itu saya mau tanya nih Mbak Tika, ini paling penting sebenarnya. Ini kan Mbak Tika sudah lakukan sekitar beberapa bulan yang online ini. Nah, hasilnya gimana Mbak? Bonusnya gimana? Bonusnya gimana? Saya mau tanya, kan kita semua orang tuh nggak ngelihat gimana kita mau kaki jadi kepala, mau gempor kayak apa. Mereka tuh yang ngelihat tuh hasil akhirnya seperti apa. Lu mau diam, mau tidur doang, misalnya kayak yang YouTube yang viral 2 jam tidak ngapa-ngapain itu gitu ya. Mau tidak ngapa-ngapain atau mau jungkir balik, tapi mereka mau tahu hasilnya. Hasil dari yang Mbak lakukan selama beberapa bulan ini secara online ini, pengaruhnya ke bonus Mbak Tika itu bagaimana? Ya, dengan kita berusaha untuk belajar di online, alhamdulillah kan kita kan menjaga komunikasi dengan para mitra bisnis dev kita ya. Yang tadinya mungkin aku belum pernah ketemu di offline, karena kan aku dulu orangnya suka doyan offline ya. Nah, yang dulunya belum aku pernah ketemuin di offline, alhamdulillah di online mereka nongol gitu loh. Mereka nongol, bisa ketemu. Iya, jadi mereka jadi malah ngelihat langsung kayak gitu. Terus sering ngikutin, karena kan kalau online kan mereka bisa sambil masak, mungkin ya jaga anak kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah yang member-member bisa ngikutin gitu loh, bisa ngikutin, dan leader-leader di bawah saya pun juga bisa ngikutin untuk segera mereka ke online semua kayak gitu. Jadi alhamdulillah bonus masih aman lah. Aman ya, karena kemarin udah ada capturean itu ya, bonus 3 hari gitu ya. Saya lihat bonus 3 hari dipampang di Facebook gitu. Wow, keren ya, Tika di tengah-tengah pandemi dapat segitu, luar biasa. Gimana? Iya, alhamdulillah masih oke lah. Oke ya, sementara orang banyak yang di PHK gitu ya, justru banyak itu yang kehilangan peluang buat kita ya. Betul, iya. Nah, itu peluang buat kita sebenarnya, karena kan di luar sana banyak PHK juga, jadi kita tuh menawarkan solusi ke mereka gitu loh. Jadi
kita orientasinya juga kita tuh kayak bantu mereka cari lapangan pekerjaan sebenarnya gitu loh. Jadi niatkan untuk ibadah juga karena kita mau menolong orang gitu yang tadinya kehilangan pekerjaan, jadi kita ajakin bisnis yuk kayak gitu. Banyak kok yang kayak gitu teman-teman aku yang habis kontrak, yang mereka udah nggak ada income kayak gitu, jadi ikutan mau belajar gimana sih bisnis lo kayak gitu kok masih bisa jalan bla bla, ya ayo belajar kayak gitu. Kita juga belajarnya bisa lewat Zoom meeting kayak gitu kan, bisa video call, bisa telepon kayak gitu. Banyak banyak sih cara yang bisa dipakai gitu. Iya, betul. Jadi nggak mati akal ya Mbak Tika ya. Enggak, Intinya adalah jangan sampai mati akal. kondisi seperti apapun, kita itu harus Mm-mm. cepat-cepat belajar, mengikuti Yes. perubahan, jangan sampai kita tertinggal dan hanya jadi penonton. Oke. Betul. Terakhir nih Mbak Tika, karena kita juga nggak bisa lama-lama ya. Nih, apa pesan-pesan dari Mbak Tika untuk member-member di bawah Mbak Tika khususnya dan jaringan mitra bisnis PT Duta Elok Persada umumnya. Jadi untuk semuanya dan khusus untuk jaringan Mbak Tika juga, Mbak Tika pesannya apa? Ya, jadi pesan saya ya untuk teman-teman semuanya mitra bisnis PT Duta Elok Persada, kalau memang teman-teman pengen sukses di sini, ya jangan sampai nunggu untuk disuruh belajar ya, karena itu penting banget ya, karena kita kan belajar kan untuk diri kita sendiri, untuk bisnis kita. Jadi anggap ini bisnis kita gitu ya, untuk jaringan kita ke bawah. Jadi jangan sampai kita tuh nunggu disuruh belajar sama upline-nya, Mbak belajar ini, Mbak. Kalau bisa kita langsung inisiatif gitu untuk belajar, misalkan belajar Instagram, Facebook atau apapun itulah gitu kan. Jadi karena zaman sekarang udah berbeda, zaman udah berubah gitu. Mau nggak mau kita juga harus ikut berubah, wajib ya, wajib ikut berubah. Karena kalau kita sendiri nggak mau berubah, ya kita nggak akan bisa berjalan bisnis ini, nggak akan bisa, mungkin bisa berjalan tapi nggak maksimal gitu. Kalau teman-teman pengen masih mau jangka panjang, ya semoga mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya Mam ya, supaya kita Iya, bisa betul. beraktivitas Kita secara sekarang. normal. Nah, ketika nanti kita sudah normal gitu ya, kita tuh bukan sebagai orang yang tertinggal gitu loh. Kita masih ada di urutan paling depan gitu. Ibaratnya kita nggak anjlok banget, jaringan kita nggak morat-marit kemana-mana gitu. Kita tetap masih stay punya pasukan dan mungkin pasukannya bertambah semakin banyak gitu. Karena kita sekarang ini tetap bergerak, tetap memanfaatkan perubahan teknologi, perkembangan teknologi sekarang gitu. Jangan sampai kita menunda antar aja nunggu corona, nunggu pandemi. Yang ada apa ujung-ujungnya teman-teman kita udah lari kenceng sampai mana? Betul. Kitanya ternyata masih nunggu Tertinggal. di sini aja ketinggalan gitu loh. Jadi jangan sampai nanti ketika pandemi ini sudah berakhir, ternyata kita sudah ketinggalan jauh banget. Nah, itu nanti yang ada apa? Aduh, minder, Penyesalan. aduh, menyesal, aduh kenapa ya gua nggak ini dulu. Nah, itulah aku nggak mau jadi orang yang seperti itu. Aku maunya apapun yang terjadi, life must go on, harus tetap berjalan gitu ya. Sekarang suruh online, zamannya online, ya udah online belajar kita gitu. Gimana caranya, kita ada tim, kita punya upline, kita punya mentor, kita punya support dari mana-mana, ya kita manfaatkan, kita nurut aja, kita ngikutin. Yang penting kita jangan sampai nunda lah gitu, supaya apa, kita nggak ketinggalan jauh. Iya, Itu betul aja sih sekali. pesan saya untuk teman-teman. Ya, oke, semua teman-teman sudah mendengar langsung ya pesan-pesan dari Mbak Tika. Mbak Tika berpesan kepada kita semua agar kita jangan menunda-nunda dan harus bergerak cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Karena kalau kita menunda-nunda, nanti kita akan tertinggal jauh. Kita persiapkan diri kita di tengah-tengah pandemi sekarang ini yang kita punya waktu 24 jam di rumah. Kalau dulu kan Yes. kita sibuk Oh, sekali ya, yang ibu benar. rumah tangga harus antar anaknya sekolah, terus yang bekerja juga habis bekerja di rumah masih repot ngurusin anak gitu ya. Kalau sekarang kan yang tadinya bekerja itu mungkin ada yang sudah dirumahkan, jadi punya aktivitas lebih banyak di rumah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menunda-nunda, yang rugi nanti kita, yang lain bergerak terus, sementara kita hanya jadi penonton. Jadi jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang hanya menyesali diri, karena waktu itu tidak bisa
diputar kembali gitu ya. Waktu jalan terus, jangan sampai kita menyesal, kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin, belajar, dan tentunya kita harus action, bukan hanya sekedar belajar, dan action mengaplikasikan setiap apa yang kita pelajari itu langsung di bisnis kita. Oke, itu aja ya buat teman-teman semua yang sudah live bersama kita. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya nggak usah deh sesi tanya jawab ya. Kita cuma sharing-sharing aja, tanya jawab nanti langsung japri ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Tika untuk sharingnya hari ini, sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas seperti dulu. Sementara kita menunggu pandemi ini berlalu, kita tetap action dari rumah kita masing-masing dengan tetap menjaga kesehatan kita, sehingga kita nanti setelah pandemi ini berlalu, kita semua siap tempur. Serang! Oke, dadah Mbak Tika. Bye, Terima kasih semuanya. Terima kasih.